Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali bisa bertemu kembali hari ini. Dan kali ini teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini ya. Terima kasih sebelumnya yang sudah mengklik tombol subscribe. Hari ini kita akan sharing tentang satu tulisan yang menarik yang saya kira ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya ambil dari klikdokter.com yang ditulis oleh Krishna Octavianus Dwi Putra. Judulnya, ingin otak kita lebih sehat, ayo kita lakukan aktivitas unik ini. Ingin otak lebih sehat. Jadi seringkali kita itu melakukan aktivitas untuk aktivitas fisik ya, maksudnya tubuh kita berolahraga. Tapi yang jarang kita latih adalah otak kita. Ternyata otak ini juga perlu dilatih. Bukan sekedar perlu tapi penting banget ya. Karena otak ini merupakan satu organ tubuh yang harus kita jaga. Tulisannya di sini salah satu organ tubuh. Otak ini merupakan salah satu organ tubuh yang harus dijaga kesehatannya. Kenapa? Karena organ tubuh yang letaknya di dalam tengkorak kepala ini merupakan pengendali segala aktivitas tubuh. Ini dikendalikan oleh otak kita. Supaya tetap sehat, ada beberapa cara unik yang perlu kita lakukan. Jadi ini caranya cara unik ya. Cara unik supaya otak kita tetap sehat. Cara unik yang dimaksud adalah latihan neurobik. Yaitu latihan yang memberikan pengalaman baru di otak Anda dengan menggabungkan indera penglihatan, penciuman, sentuhan, rasa, dan pendengaran. Jadi 5 indera ini kepake semua nih untuk mengembangkan, melatih otak kita supaya lebih sehat. Terus apa gunanya otak sehat itu? Latihan unik ini itu akan merangsang lebih banyak koneksi antar area otak yang berbeda, menyebabkan sel-sel saraf menghasilkan nutrisi otak alami yang secara signifikan itu akan membantu meningkatkan memori. Wah, ingatan menjadi lebih kuat nih, nggak gampang pikun. Di sisi lain, latihan neurobik ini membuat sel-sel tubuh menjadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap efek penuaan. Wah, yang mau awet muda. Seru juga nih ya. Nah, berikut ini adalah beberapa cara unik yang bisa membuat otak kita menjadi lebih sehat. Bagus sekali ya. Jadi bukan cuma dalam fisik yang sehat, tapi juga dalam otak yang sehat. Terdapat jiwa yang sehat. Bagaimana caranya? Yang pertama, saya lihat dulu ini ada beberapa cara sih. Di sini ada 7 cara ya untuk melatih otak kita. Yang pertama, ini latihan unik. Jadi latihan unik, jadi pasti caranya unik juga. Yang pertama, sikat gigi dengan tangan yang tidak dominan. Wah, penelitian telah menunjukkan bahwa melakukan hal yang berlawanan dari apa yang terekam di otak kita ini dapat menghasilkan ekspansi yang cepat dan substansial di bagian-bagian korteks yang seharusnya mengontrol dan memproses informasi sentuhan atau rabaan dari tangan. Nah, jadi korteks kita itu nanti akan koneksinya jadi semakin banyak. Semakin banyak koneksi antar korteks itu, maka orang itu akan semakin cerdas. Caranya unik juga ya. Sikat gigi dengan tangan yang tidak dominan. Jadi misalnya kita sudah terbiasa dengan tangan kanan sikat giginya, maka kita mulai dengan tangan kiri. Wah, ini pasti agak kagok juga awalnya ya. Tapi ini sangat bagus nih untuk latihan otak kita. Sikat gigi dengan tangan yang tidak dominan. Yang kedua, mandilah dengan mata tertutup. Wah, ini belum pernah nyoba kan? Saat menyiram air ke kepala, siram air atau pakai shower gitu. Tutup mata Anda dan usap dengan tangan bagian yang sudah terkena air. Jadi intinya ini adalah sebenarnya sentuhan nih. Menyentuh kulit kita nih. Tutup mata Anda dan usap dengan tangan bagian yang sudah terkena air.
Hal ini akan memungkinkan tangan Anda melihat, dalam tanda petik ya, tangan ini melihat berbagai tekstur tubuh Anda sendiri yang tidak bisa dilihat dengan mata. Dan dengan cepat sel saraf di tangan tersebut akan mengirim pesan kembali ke otak Anda. Wah, ini bagus sekali ini. Belum pernah nyoba ya, biasanya pun kalaupun kita gosok-gosok sabun aja, yang tersentuh itu bukan tangan kita tapi sabun. Rupanya kalau kita mandi, kita coba tutup mata, kita sentuh bagian tubuh kita, saya sambil tutup mata ngomongnya. Ini akan sangat mempengaruhi kesehatan otak kita. Yang ketiga apa? Ganti rutinitas pagi Anda. Studi pencitraan otak menunjukkan bahwa tugas baru melatih area besar dari korteks dapat meningkatkan aktivitas otak di beberapa daerah yang berbeda. Aktivitas ini menurun ketika tugas menjadi rutin dan otomatis. Jadi kegiatan yang otomatis, yang rutin itu sudah nggak ada pengaruh ke otak kita. Jadi cobalah Anda mengganti rutinitas. Misalnya berpakaian setelah sarapan. Dibalik nih. Berarti berpakaianlah setelah sarapan. Biasanya kan dia berpakaian sebelum sarapan. Dibalik. Jadi berpakaian setelah sarapan. Jogging dengan rute yang baru. Jangan yang itu aja. Yang biasa di situ saja, rubah. Ganti dengan rute-rute yang baru. Atau mungkin mengubah posisi duduk di meja makan saat makan bersama. Biasanya duduk di kepala meja nih, di ujung meja, ganti posisi, pindah, ya kan, berganti posisi. Jadi ada rutinitas pagi itu kita putar posisinya, kita ganti rutinitas itu. Jadi sesuatu yang baru lagi, bukan sesuatu yang rutin. Cuma kalau itu sudah berulang jadi rutin, mesti dirubah lagi gitu kan. Wah, hebat juga nih ya. Ini penting untuk dicoba nih. Jadi sudah ada 3 ya. Yang keempat, membalikkan posisi objek yang tidak asing. Ketika Anda melihat hal yang benar, otak kiri Anda dengan cepat menandainya. Sehingga ketika ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang terekam pada otak sebelumnya, jaringan otak kanan akan melawan. Misalnya, saat melihat letak benda yang berantakan, otak akan mencoba menafsirkan bentuk dan warna dari benda yang ada. Untuk melatih otak, Anda dapat mencoba mengubah foto keluarga, jam meja, atau kalender bergambar Anda menjadi terbalik. Wah, jadi foto keluarga nih dibalik. Ini aneh juga ya, kalau ada tamu yang datang gimana kali ya. Tapi kalau memang niatnya untuk melatih otak, boleh juga dicoba nih. Mengubah posisi foto keluarga menjadi terbalik. Atau jam meja itu dibalik, atau jam dinding dibalik, lucu juga kali ya. Jadi jam 6 di atas tuh, jam 12-nya di bawah. Ini menarik juga ini. Namanya juga cara unik ya. Meski dirasa aneh, kata-katanya gini. Untuk melatih otak, Anda dapat mencoba mengubah foto keluarga, jam meja, atau kalender bergambar menjadi terbalik. Meski dirasa aneh, hal ini bagus untuk otak Anda. Iya, kalau niatnya benar-benar ingin melatih otak, boleh dicoba nih ya. Kalau ada tamu yang datang, kok begini? Ini untuk melatih otak nih bro. Yang kelima, lihat produk baru di swalayan. Nah, ini kayaknya masalah mata nih, penglihatan nih. Nyatanya, sekedar lihat-lihat atau window shopping benar-benar melatih otak Anda. Berhentilah di lorong barang-barang atau lihatlah isi rak dari atas ke bawah. Wow, ngeliat-ngeliat aja nih, nggak belanja nih. Jika ada sesuatu produk yang belum pernah Anda lihat sebelumnya, coba ambil, baca bahannya dan pikirkan tentang produk tersebut. Tidak harus membelinya. Setidaknya Anda telah melatih otak Anda untuk memahami dan mengalami sesuatu yang baru. Menarik ini. Jadi ibu-ibu yang biasa ke tempat makanan atau masakan-masakan, coba ke tempat otomotif deh. Coba periksa-periksa tuh barang-barang yang ibu-ibu nggak pernah lihat. Wah ini. Atau sebaliknya bapak-bapak atau yang cowok-cowok ke barang-barang kosmetik, seru juga kali. Ngapain mas? Jadi ngelihat barang, intinya sebenarnya kita melihat barang yang baru, mencoba memikirkan tentang sesuatu yang belum, jarang banget kita lihat gitu. Karena pilihannya kenapa mesti ke swalayan? Karena di swalayan itu kan banyak pilihan barang yang bisa kita lihat untuk melatih otak.
Oke, mulai besok kita akan jalan-jalan ke swalayan. Window shopping. Yang keenam, konsumsi makanan yang tidak biasa. Sistem penciuman Anda dapat membedakan jutaan bau dengan mengaktifkan kombinasi reseptor unik di hidung Anda. Aroma yang baru dapat membangkitkan perasaan dan asosiasi yang tidak terduga, karena otak Anda akan mendapatkan pengalaman baru. Anda juga bisa melakukan hal sederhana berikut ini. Simpan ekstrak aroma favorit dekat tempat tidur selama seminggu. Buka dan hirup kembali ketika Anda pertama kali bangun. Kemudian simpan lagi saat Anda mandi dan berpakaian. Hal ini cukup efektif untuk melatih indera penciuman Anda. Wah, ini konsumsi makanan yang tidak biasa. Yang nggak biasa makanan Jepang, mulai coba makanan Jepang. Yang nggak biasa makanan Eropa, mulai coba makanan Eropa. Yang nggak biasa makanan Padang, oh itu pasti sering ya. Boleh coba. Artinya ini pengalaman rasa ya. Ini pengalaman rasa yang sangat mempengaruhi kesehatan otak kita. Keren juga nih. Yang terakhir, mengendarai mobil dengan jendela terbuka. Wah, ini kayaknya sering nih. Supir angkot sering nih. Bahkan selalu kali ya. Cobalah untuk mengidentifikasi bau dan suara. Oke, ini masalah bau dan suara. Berarti kalau lewat ke pasar yang baunya nggak enak gimana ya? Cobalah untuk mengidentifikasi bau dan suara baru saat mengendarai mobil Anda. Membuka jendela saat naik mobil bisa banyak membantu otak Anda menerima hal baru. Oke. Kegiatan ini bagus untuk bagian otak yang dinamakan hippocampus, yakni area otak Anda yang memproses memori, terutama terlibat dalam mengasosiasikan bau, suara, dan pemandangan. Bagian otak ini juga berperan dalam menjaga kesehatan mental. Jadi teman-teman, itulah 7 cara unik untuk kita meningkatkan kesehatan otak kita. Meskipun unik, ini bagus juga dicoba nih. Setidaknya untuk menjaga kesehatan otak kita. Karena kalau dengan otak kita sehat seperti dijelaskan di awal tadi, latihan ini akan merangsang lebih banyak koneksi antar area otak. Kita lebih cerdas, kemudian juga membantu meningkatkan memori, nggak gampang pikun, juga membuat kita lebih tahan terhadap efek penuaan. Inilah pentingnya kita untuk melatih otak ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, untuk teman-teman semua. Sampai bertemu kembali dalam episode yang lain. Sampai jumpa.